Ada beberapa poin yang harus kita catat bahwa Ramadan itu dari etimologisnya, nama Ramadan itu diambil dari bahasa Ibrani, diserap dalam bahasa Arab yang artinya panas membakar. Panas yang membakar inilah maka menjadi musim di mana dulu orang-orang pada Ramadan ini adalah musim panas, maka diserap menjadi bulan, salah satu nama bulan di dalam penanggalan Islam. Maka Ramadan dimaknai sebagai panas yang membakar dosa-dosa karena full ibadah. Dan Ramadan sendiri itu disabdakan oleh Rasulullah adalah puncaknya bulan. Sayyidul ayam yaumul jum'ah wa sayyidus suhur sahur Ramadan. Puncaknya hari di hari Jumat dan puncaknya bulan di bulan Ramadan. Karena ini Ramadan itu jadi puncak, maka dulu para sahabat menyiapkan untuk Ramadan itu 6 bulan. Persiapannya apa saja? Ya persiapan tentang bagaimana harta. Harta itu disiapkan untuk banyak-banyak berinfak, sedekah, dan bagaimana berzakat di bulan Ramadan. Sayangnya kalau masyarakat kita, pemirsa Jogja TV, seringnya nyiapkannya bukan untuk Ramadan, tapi nyiapkannya untuk Lebaran sampai bikin lagu. Baju baru, alhamdulillah, artinya bikin orang itu rame-rame persiapan harta untuk Lebaran. Padahal Rasulullah itu kalau mau Lebaran justru menangis karena mau ditinggalkan kekasihnya. Ramadan itu sendiri, kalau kita senang. Itu bedanya Rasulullah dengan pemirsa Jogja TV. Yang kedua, persiapan fisik. Dulu menyiapkan fisik karena puasa itu ibadah fisik. Yang ketiga, persiapan mental. Artinya bagaimana Ramadan disiapkan dengan persiapan mental. Karena disitulah inti dari puasa, yaitu asyamu al-imsak. Banyak orang salah paham tentang makna imsak. Di Jogja kalau dengar kata imsak artinya makannya dicepatkan karena mau subuh. Padahal imsak itulah inti dari Ramadan, yaitu puasa. Asyamu al-imsaku. Inti dari puasa adalah imsak. Apa itu imsak? Imsak itu menahan diri. Menahan diri dari apa? Utamanya dua. Satu, menahan diri dari apa yang di antara dua bibir, yaitu makanan, minuman, termasuk tentunya cabang-cabangnya. Yaitu nanti puasa tidak hanya puasa lisan. Nanti saya uraikan lebih jauh lagi. Yang kedua, menahan diri dari apa yang di antara dua paha. Lah ya apa yang antara dua paha itu? Lah ya apa? Ya apa yang di antara dua paha. Termasuk cabang-cabangnya, maka Al-Ghazali, orang berpuasa itu harus ada meningkat, ada 3 tingkatan. Satu, puasa jangan hanya puasa tidak makan, tidak minum, tidak syahwat. Itu puasa tingkat awal. Harus ditingkatkan menjadi puasa menjadi indrawi. Mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan kaki, tangan, perbuatan, segala macam itu dipuasakan. Jadi ya sudah puasa, tapi nontonnya film-film yang www. apa yang kameramen hafal banget. Ya itu semuanya. Tapi puasa, tapi dengarkannya hal yang nggak baik. Puasa, tapi mulutnya nggak dijaga. Puasa, tapi jari-jarinya menyebarkan berita hoax ke sana kemari. Maka itu belum puasa. Artinya puasa tidak hanya menahan diri dari syahwat dan juga ucapan atau dari sisi makanan minuman, tapi juga indera. Yang ketiga lebih penting lagi, puasa hati. Puasa dari apa saja yang dilarang oleh Allah. Itulah Ramadan. Nah, maka jangan sampai kita termasuk orang yang kamin so'imin, laisa lahu min siyami'i lal ju'al atas. Berapa banyak teman-teman di Jogja itu berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena sudah puasa tetapi hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan syahwat, tapi masih membiarkan puasa-puasa yang lain. Puasa itu bukan hari untuk istirahat. Justru puasa inilah untuk menguatkan iman, menguatkan amal-amal soleh, sehingga harus ya jangan patah semangat. Justru puasa ini harusnya menumpuk amal karena disinilah Allah gembirakan di bulan Ramadan ini yang sunnah dihukum seperti wajib, yang wajib dilipat gandakan. Maka dengan adanya semangat untuk kebaikan ini harusnya kita membuat stimulasi dan semangat lagi. Kenapa? Karena mumpung ada kesempatan. Makanya sebetulnya jangan sampai kita ternina-bobokan oleh hadis dhaif, hadis palsu yang rame di Jogja ini, yaitu tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah.
Padahal itu hadisnya dhaif, maka tolong jangan dipakai lagi. Seandainya dimaknai, maksudnya hanya puasa yang bisa dilakukan dengan tidur. Karena sholat sambil tidur nggak sah. Haji, umroh, tidur nggak bisa. Sedekah sambil tidur berarti nggak ada niat. Itu. Maka tetapi bisa orang walaupun sudah tidur dia tetap puasa karena dalam tidur dia tidak makan, tidak berhubungan syahwat, maka dia tetap puasa. Itu makna bahwa tidurnya orang puasa tetap dihitung ibadah. Karena walaupun dalam keadaan tidur dia tetap puasa. Tapi kalau sholat tidur sampai 2 hari, sholatnya batal, itu sudah bukan sholat lagi. Atau umroh haji kok tidur terus, itu bukan berarti dia selama tawaf tidur, berarti dia tidak tawaf. Itu hanya puasa yang dilakukan dengan tidur. Maka harusnya orang berpuasa itu membuat semangat. Untuk semangat itu kuncinya ada 3. 1, ahamiyah, azimah, dan fadilah. Ahamiyah adalah tahu pentingnya puasa. 2, tahu kemuliaannya orang berpuasa. 3, keuntungannya orang berpuasa. Orang tahu mulianya ijazah, maka dia semangat untuk cari ijazah. Dulu saya mau daftar ke UGM untuk ambil formulir itu sebelum subuh. Di Grafika waktu itu, tahun 85. Untuk bayar di bank, itu ngantri ngular sampai berjam-jam. Hanya untuk bayar pendaftaran. Karena tahu pentingnya ijazah. Dan alhamdulillah ijazah saya asli dari UGM. Nah, dari sisi ini, penting, dan karena tahu mulianya ijazah saya simpan di almari. Nggak mungkin pentingnya ijazah ditaruh di bawah keset. Dan tahu harganya ijazah, maka kalau anak saya nangis nggak mungkin saya akan bikinkan layang-layang dari ijazah yang saya potong-potong. Karena tahu pentingnya ijazah. Maka dari sisi ini orang akan semangat untuk berpuasa kalau dia tahu kepentingan puasa, kemuliaan, dan juga bagaimana keuntungannya orang puasa. Karena nanti ada pintu di surga yang hanya boleh masuk ke pintu itu, pintu Ar-Rayyan namanya. Siapa? Orang yang selalu puasa. Maka hati-hati kalau jadi orang Islam nggak mau puasa, karena itu bagian dari rukun Islam dan bagian dari jalan surgawi kita. Wallahu a'lam bishawab. Turunnya ayat puasa ini berkenaan dengan di bulan Sya'ban ada 4 saudara. Maka 4 saudara ini tolong diperhatikan. Kata Khalid Ahmad Asyadi, seorang ulama besar di Saudi, sempurnanya berpuasa itu kalau 4 saudara ini dilakukan. Yaitu turunnya perpindahan kiblat. Yaitu tadinya ke Aqsa, maka kemudian suruh pindah ke Haram. Jadi Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka siapa yang berhasil puasanya kalau dia menyempurnakan ibadah sholat. Persempurnaan ibadah sholat bukan hanya 5 waktu saja, tetapi bagaimana ibadah sunnahnya, termasuk sholat-sholat yang kaitannya taraweh, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat apapun yang kaitannya dengan penyempurnaan sholat. Syukur di awal waktu berjamaah di masjid, makmurkan masjid, ini sempurnanya kita berpuasa. Yang kedua, turun mengenai nisab zakat. Maka aneh kalau ada orang berpuasa tapi tidak berbagi. Aneh orang itu dikatakan pembohong dalam beragama kalau dia ara'aital ladzi yukadzibu bidin, tahu enggak kamu orang yang bohong, pendusta agama. Dia sholat, dia puasa, tapi ternyata dari sholatnya, dari puasanya dia tidak peduli kepada sesama. Maka teman-teman milenial, Anda juga bisa berbagi dalam bentuk apapun. Berbagi tidak harus dengan materi, nggak punya materi, dengan pikiran, dengan tenaga. Anda menghindari kelitih, itu sudah termasuk. Kullu ma'rufin itu sedekah. Setiap amal baik itu sudah sedekah. Bagi anak-anak muda tidak mengganggu orang lewat, tidak nyalakan petasan, itu sudah sedekah Anda. Jadi orang jadi nyaman. Anda tidak sahur on the road, kalau di Jakarta, luar biasa, sahur on the road malah bikin gangguan sana-sini. Maka tolong itu dihindari, sudah Anda bagian dari menyempurnakan puasa. Yang ketiga, turunnya tentang birrul walidain, yaitu bagaimana kita hormat pada orang tua. Bagi anak-anak, bagaimana kita, jangan-jangan selama ini kita tidak bisa membanggakan orang tua kita. Jangan-jangan selama ini kita pergi kemana-mana nggak pernah izin orang tua. Karena banyak orang yang berbuat maksiat, berbuat melanggar agama itu biasanya tidak pakai restu orang tua. Saya sebut saja orang yang jadi, mohon maaf, pekerja seks komersial, itu tidak pernah pamit pada orang tuanya. Orang yang mau kelitih itu nggak pernah minta izin orang tuanya.
mohon pamit, mudah-mudahan saya bisa membacok 5 orang pada malam hari ini, nggak ada. Maka tolong bakti orang tua. Karena ridha Allah pada ridha orang tua, murka Allah pada murka orang tua. Yang keempat, turun tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wassalimu taslima. Bagaimana kita banyak sholawat. Artinya, kita cinta kita pada Rasulullah, semua amalan-amalan kita, pastikan amalan-amalan kita, amalan-amalan yang sesuai dengan yang disunahkan Rasulullah. Setiap amal kebaikan pasti ada godaannya. Godaan pertama adalah dari dalam diri kita, yaitu nafsu. Makanya kadang-kadang puasa ini sudah setan-setan sudah dibelenggu, tapi nyatanya masih ada berbuat jahat karena inna nafsa la amaratum bisu. Karena ada godaan nafsu. Kadang-kadang setan belum goda aja kita sudah, kadang-kadang setan belum datang kita sudah berbuat maksiat sebelum setan. Dan anehnya setan di peta kompli. Yang salah manusia, yang disalahkan setan. Yang korupsi manusia, padahal setan nggak dapat. Tapi yang disalahkan setannya. Maka yang kedua, godaan setan. Untuk itu perlu defense. Defense-nya ada 5. Pertama, supaya kita tidak tergoda oleh setan. 1, kita harus punya bi'ah yang hasanah. Yaitu suasana yang baik. Kalau orang suasananya di masjid, suasana keagamaan, maka sulit untuk berbuat maksiat. Yang kedua diperlukan bitona, teman-teman dekat. Orang itu sangat tergantung pada teman dekatnya. Ar-rajul alatin latas'al fayangdur man yukholil man korini. Orang dalam beragama jangan, tidak usah dilihat, tidak usah ditanya. Lihat saja siapa teman dekatnya. Karena adinu malakum, agama tergantung pada pemimpinnya, kepada siapa yang berpengaruh padanya, dan siapa teman-teman dekatnya. Maka milieu itu penting. Teman dekat itu penting. Itu. Yang ketiga, perlu tentukan ilmu. Karena ilmu itu akan memandu amal. Maka banyak belajar tentang keilmuan. Kenapa orang tidak mudah untuk makanan-makanan yang kotor? Karena dia tahu ilmu kesehatan. Mbak Cynthia saya kasih makanan, padahal makan itu jatuh dari tempat yang kotor. Nggak mau makan, karena dia tahu ilmu kesehatan. Tapi kalau nggak tahu ilmu kesehatan, mau makan apa saja, begitu rupa. Kenapa? Karena memang perlu ilmu. Ilmu itu membuat orang berhati-hati dalam beramal dan pandai untuk memilih amalan. Dan yang keempat diperlukan guru. Karena ilmu nggak mungkin kita dapatkan ke guru. Maka perlu ada kiai, ustadz, guru, dosen. Kenapa? Karena itu untuk memandu amal. Dan yang kelima, supaya tetap tahan dari godaan, maka perbanyak doa. Survei membuktikan orang berbuat jahat itu nggak pernah berdoa. Copet nggak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nama itu nyopetun. Wah, ini ada presenter Jogja TV cantik, ya Allah. Berilah kenikmatan dalam pemerkosaan nanti. Ya, nggak pernah. Kenapa? Karena itu punya pengaruh. Doa punya pengaruh. Doa itu menguatkan kita untuk dalam suasana Tuhan atau menghidupkan nurani. Nur aini. Nur itu cahaya, aini itu mata. Cahaya mata, mata batin. Jangan pakai bahasa Jogja. Nuroni. Nurani jadi niduri, ini sebenarnya itu. Jadi nurani. Doa menghidupkan nurani. Wallahu a'lam bishawab. Puasa kadang-kadang bisa lemah semangat kalau dia tidak mengerti targetnya. Puasa juga bisa lemah semangat kalau dia tidak tahu keuntungan yang akan didapatkan. Maka iman selalu dikaitkan dengan amanu billah wal yaumil akhir, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir. Kalau orang tahu tentang betapa hasil dari puasa di hari akhir nanti, karena kalau puasa itu hitungannya dunia, itu serba merugikan. Tapi kalau kita lihat nanti di surga, bagaimana orang berpuasa itu disediakan surga sebelum dia memasukinya. Sampai digembirakan, kalau kamu sampai takut bau mulutmu, ingat, di surga bau mulutmu jadi bau kasturi. Penderitaanmu jadi bidadari yang cantik. Dan kalau surga, bidadari ini kayak presenter, anchor yang ada di Jogja TV, saya nggak masuk surga, nggak nyesal. Artinya ya itu cantik, tapi tidak secantik yang ada di jauh bidadari di surga. Bidadari di surga jauh lebih cantik daripada Cynthia yang ada di Jogja TV. Artinya apa? Ini kita harus tunjukkan bagaimana semangat itu kalau kita tahu bahwa
harapan itu harus betul-betul ditanamkan. Karena apa? Karena Allah kalau berjanji itu pasti benar, yaitu surga yang akan kita dapatkan. Makanya betul-betul banyak sekali digembirakan orang yang berpuasa, maka surga menunggunya sebelum dia memasukinya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Dalam kita menjalankan agama ada hukum, ada moral hukum. Ada fikih, ada usul fikih. Di atas hukum ada moral. Maka berpuasa itu secara hukum yang penting tidak makan, tidak minum. Yang penting dia tidak berhubungan syahwat, sudah sah. Tapi tentu hindarilah sesuatu yang tidak menyempurnakannya. Tidak makan, tidak minum, tetapi dia ghibah. Dia bikin ngerumpi, ngerasani. Maka orang yang menghibah kelihatannya tidak makan, tidak minum, tetapi itu akan mengurangi nilai puasa. Maka itu yang harus kita hindari. Atau sesuatu yang lagho. Lagho itu tidak dosa, tetapi itu mensia-siakan waktu. Orang main gitar itu boleh, tapi semalam suntuk gitaran terus, itu maka itu menjadi makruh, menjadi sesuatu yang tidak boleh. Makanya kadang-kadang sesuatu dilarang bukan karena itu haram, tetapi karena melalaikan waktu. Ada teman saya itu Masya Allah main catur. Main catur itu boleh. Tapi kalau seharian itu catur sampai berhari-hari dicatat segala macam, hanya untuk itu saja. Sampai linak, litu, linggo, lico, lali anak, lali putu, lali tonggo, lali konco, segala macam. Memang dia pensiunan, tapi hari-hari hari-hari catur terus. Lah ini namanya dia membuang-buang waktu. Pastikan membuat target-target. Bulan Ramadan ini kalau bisa teman-teman, sahabat-sahabat surgaku, pemirsa Jogja TV, kalau bisa target khatam Al-Quran, target nambah hafalan Quran, target untuk bagaimana kita i'tikaf, target bisa sedekah sekian banyak. Nah, kalau bisa memberi buka puasa segala macam. Nah, itulah yang menunjang kesempurnaan. Jangan sampai kesempurnaan puasa kita nodai dengan hal-hal yang nanti membuat Ramadan ini ternodai, dalam pengertian bagaimana sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi orang lain atau untuk dirinya sendiri. Berpuasa ini ada dua aspek. Satu aspek ritual, yaitu memperbaiki hubungan kita pada Allah. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan sahabat semata-mata karena Allah, tetapi juga empati sosial. Maka gagal kalau kita berpuasa, kalau kita tidak bisa ada toleransi dengan sesama. Maka iman hilang bukan karena nggak puasa, nggak sholat. Iman hilang karena kamu puasa, sholat, umroh, haji, tapi kamu bisa tidur pulas, sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar. Dan hadisnya tidak bicara tetangganya itu muslim atau non muslim, tetangganya PDIP apa Golkar atau Nasdem atau P3 nggak peduli, yang penting tetangga. Toh kalau kita ada musibah yang nolong tetangga kita, bukan ketua partai. Toh kalau kita meninggal yang rukuni tetangga kita, bukan presiden yang kita pilih. Oh nggak perlu tetangga, saya berangkat sendiri, oh mati kok berangkat sendiri. Nah artinya tetangga. Nah, maka kepedulian itu diwujudkan di dalam bagaimana kalau kamu tidak puasa itu lapar, orang lain nggak puasa, orang nggak makan juga lapar. Maka kalau kita, kalau kita nggak makan itu puasa hanya menahan. Karena setelah buka kita sudah siap. Bakso, soto, siomay, rujak, lotus, segala macam ada. Sementara yang lain memang dia tidak makan karena memang tidak ada yang dimakan. Maka puasa membentuk golden rule of ethic, yaitu bagaimana membangun empati. Kalau kita nggak mau kecurian, jangan mencuri. Kalau kita nggak mau dikorupsi, jangan jadi koruptor. Kalau kamu nggak mau kelaparan, jangan biarkan tetanggamu sebelah nggak bisa makan karena lapar. Maka kepedulian itu jadi penting. Toleransi juga harus kita tanamkan karena apa? Hidup kita adalah sesama. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Bahkan dengan toleransi ternyata terjadilah kemajuan sekarang ini. Bahkan kamera yang kita pakai di Jogja TV ini buatan non-muslim. Bahkan hubungan jaringan network sosial kita itu dari teman-teman dari Yahudi, dari Nasrani. Handphone yang kita pakai itu semuanya adalah produksi dari non-muslim. Tapi nggak apa-apa, kerjasama dalam kebaikan. Itulah toleransi.
karena tidak mungkin. Demikian juga orang non-muslim di Indonesia nggak bisa hidup kalau nggak bekerja sama dengan orang Islam. Mau makan gimana? Cari beras nanam sendiri. Nanti apa-apa nanam sendiri, bisa 5 tahun baru bisa makan nasi. Tapi dengan kerjasama toleransi yang baik, insya Allah itulah nanti jadi kehidupan yang nyaman, aman, tentram, dunia akhirat insya Allah. Pertama tentang malam yang istimewa ada di malam Lailatul Qadar, yaitu 10 hari terakhir. Karena pada kenyataannya Rasulullah itu beriktikaf di masjid. Iktikaf itu di masjid jami, masjid yang dipakai untuk Jumatan. Jadi nggak bisa iktikaf di kafe, iktikaf di kamar sendiri, nggak bisa. Atau di musola-musola. Maka disitulah suasana untuk kita takarrub kepada Allah, untuk mendekatkan melangit. Maka tinggalkan kesibukan sebenarnya duniawi, tapi hanya sementara. Artinya tidak sepanjang tahun kita hidup seperti itu. Karena Islam tidak mengajarkan menjadi rahbaniyah, menjadi orang yang anti dunia. Kita juga cari dunia, jangan lupa akhirat, cari akhirat juga lupa dunia. Malam-malam itu manfaatkan semaksimalnya untuk sebenarnya ada 7 itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu adalah di situ malam Al-Qur'an. Maka supaya kita bisa mengikuti ajaran Al-Quran. Di situ juga salamun alaiya. Jadi salamun alaihi itu artinya membuat satu berita amalan-amalan yang menyelamatkan. Jadi jangan malam-malam Lailatul Qadar malah diisi dengan pesta petasan, dengan tawuran, dengan berarti dia tidak tahu tentang salam, yaitu keselamatan. Disitulah akan dicatatkan takdir tahunan. Maka malam Lailatul Qadar kita berdoa betul supaya apa yang ditakdirkan kepada kita itu yang baik-baik. Karena takdir itu ada yang harian, ada bulanan, ada yang tahunan, ada yang sudah seumur hidup. Misalnya kematian kita itu ditakdirkan. Maka kalau ada orang minta kepada saya untuk dipanjangkan usianya, mau kira-kira kru dari Jogja TV saya ditambahi 100 tahun lagi. Baru 80 tahun aja ngerepotkan orang lain. 100 tahun lagi WA group udah nggak punya teman kita. Maka Allah tidak takdirkan. Tetapi cara mati yang baik, kemudian bagaimana amal kebaikan itu bisa kita lakukan, kita doa terus. Nah itulah malam Lailatul Qadar. Artinya kita berdoa untuk apa sesuatu. Di balik kebebasan kita terikat oleh apa yang sudah ditakdirkan Allah. Allah juga tidak semena-mena, karena kalau pengen mati hari ini juga bisa. Silahkan ke pinggir rel, kita tali bersama, besok pagi kita tengok, sudah billahi taufik wal hidayah. Tapi juga kita juga usaha untuk kesehatan, ikhtiar segala macam. Maka, tapi seikhtiar apapun, dokter menjaga segala macam, bisa saja mati. Karena mati tidak hanya karena kesehatan. Orang tidur nyenyak, tiba-tiba mati ada, ternyata ada bis yang nyasar ke sana. Orang enak-enak syuting terus mati banyak. Gitu. Kamera main enak-enak syuting ternyata mati banyak. Itu host baru nanya mati ada. Kalau narasumber mati jarang. Itu biasanya yang banyak itu kru, ya itu semuanya. Jadi mati bisa kita tahu. Tetapi itu bagian takdir supaya kita husnul khotimah. Maka kita doa di Lailatul Qadar supaya kita idharu ubudiyah. Lailatul Qadar untuk menampakkan sifat penghambaan kita, bahwa sebenarnya manusia itu ana urid anta turid wala yurid. Saya berkehendak, Bapak Ibu berkehendak, tapi yang terjadi nanti adalah kehendak Allah. Dulu saya senang dengan seseorang senang dengan saya. Ternyata orang itu kawin dengan orang lain, saya dengan orang lain. Kenapa? Karena di atas kehendak kita kehendak orang lain. Dan tidak semua kehendak kita itu sama dengan kenyataan. Itulah maka perlunya kita di malam-malam Ramadan ini kita banyak berdoa, di malam-malam Lailatul Qadar. Islam itu selalu ada 2 prinsip di dalam semua pesan moral ibadahnya. 1 hablum minallah, 2 hablum minannas. Salat Allahu Akbar mengagungkan nama Allah, diakhiri Assalamualaikum, Assalamualaikum untuk siapa? Untuk seluruh alam manusia sebatas rahmatan lil alamin. Orang baca Quran dimulai dengan bismillah mengagungkan nama Allah, surat terakhir An-Nas, manusia. Allah manusia. Salat diimbangi dengan zakat. Salat itu kaitan dengan Allah, zakat untuk manusia. Haji labaik Allahumma labaik. Semata-mata untuk Allah beribadah, tetapi haji dari Indonesia harus bayar dam. Dam untuk manusia. Karena haji kita tamatuk. Tamatuk itu tangi makan ngantuk, tangi makan ngantuk. Itu soalnya. Maka hampir semua pesan moral, orang puasa juga begitu. Puasa semata-mata untuk Allah.
tetapi jangan lupa zakat fitrah untuk kepedulian sesama. Orang punya mampu, nggak zakat fitrah, kata Nabi, jangan mendekati musolaku. Dia bukan golonganku. Apa artinya kamu puasa kalau nggak peduli pada orang miskin? Kamu bukan golonganku, kamu golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu semuanya. Maka zakat fitrah sebagai kepedulian. Di bulan Ramadan kita ingin berusaha semaksimalnya, maka doa yang muktabar bagaimana usaha-usaha kita ini betul-betul Allah terima. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha memaafkan segalanya, maha mengampuni semua dosa-dosa, maka tolong ampuni kami, terima amal-amal kami selama bulan Ramadan ini.